Selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana saja Anda berada. Puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita bisa beribadah bersama-sama. Allah itu baik, Dia telah memberkati kita di sepanjang 6 hari di dalam berbagai aktivitas kegiatan kita. Saya yakin dan percaya setiap kita memiliki pergumulan, namun kita juga memiliki kebahagiaan. Setiap kita menghadapi tantangan, tetapi saya percaya bahwa Allah telah menolong kita di sepanjang 6 hari yang kita jalani. Sebelum kita membuka lembaran-lembaran firman Tuhan untuk mempelajarinya, saya ingin pastikan dengan keluarga masing-masing yang ada di rumah dalam mezbah keluarga, para orang tua, pastikan bahwa anak-anakmu ada bersama-sama dengan Anda di dalam ibadah hari Sabat Tuhan yang kudus ini. Yang kedua, saya ingin pastikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa sepanjang mempelajari firman Allah ini, tolong pegang Alkitab. Setiap anggota keluarga harus memiliki Alkitab. Dan saya mau berpesan, bila Anda menggunakan Alkitab elektronik, mohon hati-hati sehingga pengaruh daripada bagian-bagian di dalam HP yang Anda miliki tidak memiliki dampak bagi iman saudara. Pada pagi hari ini kita akan terus mempelajari firman Tuhan dengan tema Corona, Christ our righteousness of all nations. Kristus adalah kebenaran kita bagi segala bangsa. Pada Sabat yang lalu kita telah mempelajari satu judul yang penting, COVID-19, Christ our victory in this world. Kristus adalah kemenangan kita di atas dunia ini. Saya yakin dan percaya di sepanjang 6 hari yang saudara-saudara jalani, kita mendengarkan berita-berita yang disampaikan tentang virus corona ini. Kita dengar dari siaran televisi, kita juga dengar dari siaran radio, kita membaca dari majalah-majalah dan surat-surat kabar, kita juga lihat dalam berita-berita elektronik, dan setiap berita yang ditayangkan tentang virus ini selalu ada berapa banyak yang terinfeksi, berapa yang mati, di mana mereka, kenapa mereka, bagaimana keluarga mereka. Para medis yang ada di garis depan telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Saya yakin dan percaya seringkali berita-berita ini memiliki pengaruh di dalam kehidupan kita. Setiap kita, setiap hari mendengarkan berita ini. Saya juga melalui media elektronik mengikuti berita-berita ini. Ada berita yang tidak benar, ada berita yang datang dari dalam negeri, dari luar negeri. Di seantero dunia ini saya ikuti berita. Bahkan saya juga mengikuti berita tentang virus ini dari kampung saya di Waropen. Apakah berita-berita ini memberikan ketenangan dan kedamaian bagi kehidupan kita? Tadi malam sebelum menyelesaikan membaca firman Tuhan dan beristirahat, ada satu berita menyedihkan bahwa seorang perawat yang telah mengabdikan kehidupannya, mengorbankan hidupnya untuk berada di garis depan di dalam pelayanan ini. Perawat ini berasal dari Italia. Sesudah mana berusaha sekuat tenaga menolong banyak pasien-pasien ini, tetapi begitu banyak yang meninggal dalam usaha yang dilakukan, tidak sempat menolong banyaknya pasien ini yang meninggal dunia. Hatinya terpukul. Pada akhirnya dia mencari jalan keluar. Yang terbaik bagi dirinya adalah dia membunuh diri. Kenapa? Oleh karena dia tidak sanggup melihat situasi yang sementara terjadi di dalam kehidupan manusia. Berita-berita seperti ini seringkali kita dengar. Dan sebagaimana saya katakan tadi, bahwa berita-berita seperti ini mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi di sepanjang beberapa minggu yang telah kita jalani ini,
Kita telah mempelajari bahwa Kristus adalah kebenaran kita bagi segala bangsa, kita tidak perlu takut. Kristus adalah kemenangan kita bagi segala bangsa, kita tidak perlu takut. Saya coba membuat sedikit perbandingan antara corona dan yang saya sebut dengan corona Y527. COVID-19 mematikan, tapi corona Y527 menghidupkan. COVID-19 ditularkan oleh manusia dari satu orang ke orang yang lain. Corona Y527 disampaikan dari satu orang ke orang yang lain. COVID-19 belum ada penangkal yang pasti. Corona Y527 sudah ada obat mujarab dan telah terbukti. Kemudian COVID-19 ditularkan oleh manusia. Corona Y527 ditularkan atau dibagikan oleh manusia. COVID-19 tidak ada harapan. Corona Y527 memberikan pengharapan. Untuk itu, pada hari Sabat ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 52 ayat yang ke-7. Mari Bapak-bapak tuntun anak-anak, tuntun anggota keluarga, buka Alkitab saudara, buka di dalam Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-7. Izinkan saya untuk membacakannya sekali lagi. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allah itu Raja. Allah itu Raja. Kalau berita-berita tentang corona dan atau COVID-19 memberikan ketidaktenangan dan ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita, maka berita corona Y527 memberikan pengharapan bagi kita yang saya sebut dengan kabar baik pada zaman ini. Mari kita lihat 4 bagian penting di dalam Yesaya 52 ayatnya yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan kabar baik. Yang pertama adalah berita damai. Yang kedua, memberitakan kabar baik. Yang ketiga, menyatakan berita selamat. Yang keempat, menyatakan Allah itu Raja. Izinkan saya membagi 4 bagian ini dalam beberapa istilah yang lain. Berita damai berbicara tentang jaminan keamanan hidup. Kabar baik berbicara tentang jaminan penuntun hidup. Berita selamat berbicara tentang jaminan hidup kekal. Allah itu Raja berbicara tentang jaminan hidup bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dan kita terus mempelajari firman Tuhan ini. Sekali lagi kita tetap pada ayat tadi, Yesaya 52 ayatnya yang ke-7. Saya ingin memberikan sedikit latar belakang daripada bagian ini walaupun tidak selengkapnya. Yesaya 52 ayatnya yang ke-7 adalah bagian dari Yesaya 51 ayat 1 sampai Yesaya 52 ayat 12 yang berbicara tentang panggilan dan penghiburan bagi pencari kebenaran Allah. Panggilan dan penghiburan bagi pencari kebenaran Allah. Kemudian berbicara juga tentang keselamatan dan pembenaran oleh Allah. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang panggilan untuk menjadikan Kristus sebagai kebenaran bagi segala bangsa yang mampu mengatasi setiap krisis yang dihadapi oleh manusia. Kembali kepada ayat tema kita tadi, Yesaya 52 ayatnya yang ke-7
berbicara tentang beberapa aspek di sana di luar dari pekabaran yang saya akan sampaikan sebentar. Aspek yang pertama berbicara tentang pembawa berita atau pekabar, itu kita tidak bahas di sini. Aspek yang kedua berbicara tentang keindahan dan kerinduan dari mereka yang mau menerima pekabaran itu. Dan yang ketiga adalah pekabaran yang dibawakan. Bila mana saya aplikasi bagian ini dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pembawa pekabaran, kita mulaikan ibadah ini mulai dari pagi hari, pelayan lagu, kemudian pekabaran dalam lagu, pelayanan rumah tangga, diskusi sekolah sahabat, pelayanan perorangan. Mereka semua ini adalah pembawa pekabaran yang memberikan keindahan daripada setiap pekabaran yang disajikan. Apakah dalam bentuk lagu, dalam bentuk ayat tema, dalam bentuk diskusi pelajaran sekolah sahabat, dalam bentuk acara rumah tangga, dalam bentuk pelayanan perorangan, dalam bentuk persembahan, dan dalam bentuk doa. Mereka semua ini adalah pembawa pekabaran dengan keindahan pekabaran yang telah disampaikan tadi. Yang saya mau tekankan dan ingin mengajak kita semua untuk mempelajari adalah pekabaran yang dibawakan. Sekali lagi, mari kita kembali kepada ayat tema kita. Anak-anak, orang muda, orang tua, mari kita buka Alkitab kembali Yesaya 52 ayat yang ke-7. Kita mulai dengan bagian pertama. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai. Berita damai berbicara tentang jaminan keamanan hidup. Kita berada dalam satu dunia yang tidak memberikan keamanan dan kenyamanan. Pada waktu virus ini merajalela dari satu tempat ke tempat yang lain, maka setiap negara membuat ketentuan-ketentuan untuk menjaga kesehatan, menjaga keamanan dan kenyamanan daripada masyarakat yang berada di dalamnya. Apapun situasi yang terjadi, dunia kita ini telah merosot di dalam dosa. Dunia kita ini penuh dengan permusuhan. Permusuhan antara suami dan istri boleh jadi itu terjadi. Permusuhan antara orang tua dan anak-anak. Permusuhan antara keluarga dan tetangga. Permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Dan permusuhan itu terjadi di mana-mana. Kalau kita kembali kepada Alkitab, pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, maka kata permusuhan itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Izinkan saya baca bagian pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Permusuhan. Di dalam Bilangan 35 ayat 21, permusuhan ini membawa kepada kematian. Di dalam Yehezkiel 25 ayat 15 dikatakan permusuhan ini menciptakan ingin untuk membalas dendam, ingin untuk membinasakan, sampai kapan? Turun-temurun. Yang seringkali dalam kehidupan setiap hari disebutkan dengan dendam berkarat. Papa nyanda aman dengan yang sebelah. Papa ajar tuh anak, ingat dorang bikin nyanda baik pat orang. Jangan baik-baik dan dorang. Mulai dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan ini sudah terjadi di dalam Alkitab. Kalau saya ingin simpulkan permusuhan yang dituliskan dalam Kejadian pasal 15 dengan dua ayat tadi yang berbicara tentang permusuhan. Permusuhan itu menuntut pertumpahan darah. Permusuhan itu pembunuhan. Permusuhan itu dendam kesumat. Permusuhan itu datang sampai kepada pembinasaan. Lalu di sana dikatakan berapa lama turun-temurun di sepanjang kehidupan manusia. Benarkah Allah yang kita sembah ini membiarkan kita berada di dalam permusuhan ini terus menerus? Sedangkan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ada pembawa berita
yang membawa berita damai bagi segala bangsa. Pertanyaan berikut, kalau ada pendamaian, siapa yang berinisiatif untuk pendamaian itu? Mari buka Alkitab kita bersama di dalam Roma pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-10. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya ingin kutip pertanyaan untuk menjawab tadi. Sesudah manusia jatuh di dalam dosa, terjadi hubungan yang putus, menciptakan permusuhan, dan permusuhan itu terjadi dari satu generasi ke generasi yang lain sampai kita pada saat ini. Pertanyaan tadi adalah, apakah ada pendamaian? Siapakah yang berinisiatif untuk pendamaian itu? Roma 5 ayatnya yang ke-10. Kapan kita diperdamaikan dengan Allah? Jawab, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Pada waktu kita masih seteru dengan Allah, pada waktu kita masih seteru dengan orang lain, pada waktu kita masih seteru dengan diri kita sendiri, Allah telah membuat inisiatif untuk mendamaikan kita dengan Dia, membangun hubungan yang putus antara manusia dengan Dia, supaya terjalin hidup yang aman, yang damai bagi semua manusia. Pertanyaan berikut, bagaimana caranya proses pendamaian itu terjadi? Jawab, oleh kematian anaknya, oleh kematian Kristus. Untuk mendamaikan manusia dengan Allah, tidak dibutuhkan binatang, tidak dibutuhkan harta, tetapi dibutuhkan manusia, dibutuhkan jiwa, dibutuhkan harta satu-satunya surga. Yesus Kristus datang menjelma menjadi manusia dalam perjalanan salib, mati, supaya saudara dan saya didamaikan dengan Allah. Pertanyaan berikut, kalau kita sudah didamaikan dengan Allah, apa hasil dari pendamaian itu? Ayat selanjutnya katakan, pasti akan diselamatkan oleh hidup Yesus. Jadi, kabar baik untuk kita semua, berita yang dibawa kepada kita pada hari Sabat ini, yang dituliskan di dalam ayat tema kita, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit pembawa berita yang mengatakan tentang berita damai ini, bahwa Allah telah berinisiatif melalui Yesus Kristus. Walaupun kita hidup di dalam dosa, Dia mendamaikan kita dengan Bapanya di surga. Dan bila kita menerima pendamaian ini, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Jaminan hasil pendamaian ini pasti. Lalu sekarang kita bertanya, bagaimana caranya supaya saya dapat menikmati pendamaian yang telah dilakukan oleh Allah lewat Yesus Kristus, sehingga saya mendapatkan ketenangan, sehingga saya mendapatkan kedamaian, sehingga saya mendapatkan keamanan hidup. Yang pertama, kita harus berdamai dengan Allah. Untuk mendapatkan jaminan pendamaian yang Allah sudah lakukan di dalam kehidupan kita, maka kita harus berdamai dengan Allah. Yesaya 1 ayatnya yang ke-18, marilah baiklah kita berperkara, walaupun dosamu merah kermisi sekalipun, akan putih seperti salju. Bagi Allah ada kabar baik. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Semua dosa dapat diampuni bila kita datang dan meminta pengampunan daripadanya. Allah katakan, mari kita atur. Berapa besar dosamu, aku akan mengampunimu. Masalah yang kita hadapi adalah kita tidak mau datang untuk mengaku dosa kita. Walaupun Roh Kudus sudah bekerja berulang kali di dalam kehidupan kita,
kita tetap berada dalam keadaan kita, tetap bermusuhan satu dengan yang lainnya, kita tidak menerima ajakan Roh Kudus. Itulah sebabnya dosa yang tidak dapat diampuni adalah melanggar keinginan daripada Roh Kudus. Kita harus berdamai dengan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Sudahkah saudara berdamai dengan Tuhan? Sudahkah saudara bawa kehidupanmu dan letakkan di kaki salib Tuhan dan memintakan pendamaian dari Tuhan? Ampuni saya manusia berdosa. Ada kabar baik, berita damai. Saya mau terima berita damai itu. Saya rindu untuk menerima kematian Yesus. Saya rindu untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan, saya mau berdamai dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat menikmati pendamaian dari Tuhan? Yang kedua, berdamai dengan orang lain. Sebagai manusia, kita punya kekurangan. Kita dilahirkan dengan kecenderungan berbuat dosa, hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa, dan seringkali kita melakukan dosa dalam kehidupan kita. Kesombongan kita, cinta diri kita, membuat sehingga kita bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kita tidak dapat berdamai dengan satu dengan yang lainnya. Matius 5 ayat 9 bagian B, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Matius 9 ayat 50 bagian B, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Berdamai dengan Allah, sekarang berdamai dengan orang lain. Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga Anda? Saya bicara kepada keluarga-keluarga. Kalau ada sesuatu sakit hati dari suami terhadap istri sehingga memandang wajahnya tidak bisa, ataupun mukanya tidak senyum kepadanya, berdamailah di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ada hubungan yang putus antara orang tua dengan anak, mari bangun kembali hubungan yang putus itu dengan berdamai satu dengan yang lainnya. Dengan berdamai dengan orang lain, maka kita layak untuk menerima pendamaian dari Allah. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita dapat menerima pendamaian dari Allah ini? Pertama tadi berdamai dengan Allah, kedua berdamai dengan orang lain, ketiga berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Seringkali kita tidak berdamai dengan diri kita. Seringkali kita menghidupkan kehidupan ganda. Muka dan hati kita berbeda. Gerak-gerik kehidupan kita dan isi hati kita berbeda. Di depan wajah kita tersenyum, di dalam hati kita membenci. Dan bergejolak berbagai kejahatan lainnya di dalam hati kita. Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bagaimana caranya supaya kita dapat berdamai dengan diri sendiri? Pertama, kenalilah dirimu. Tahu siapa Anda? Kalau saya tahu siapa itu Samuel Yotam Bindosano. Saya tahu kekurangan-kekurangan saya. Saya tahu kelebihan-kelebihan saya. Kenalilah dirimu. Kita tidak bisa kenali diri kita, lalu kita tinggalkan diri kita. Tidak. Untuk berdamai dengan diri sendiri, pertama kenalilah dirimu, kedua terimalah dirimu. Terima kekurangan Anda. Kemudian usaha untuk rubah kekurangan itu. Terima kelebihan Anda, kembangkan kelebihan itu. Dan yang ketiga, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Bila mana kita kenali diri kita, manusia yang berdosa, diciptakan oleh Tuhan yang sungguh luar biasa, mengenali dosa-dosa kita, meminta pengampunan dari Tuhan, kita terima keadaan kita,
kita serahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Berita damai adalah kenyamanan hidup oleh karena kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagian yang kedua, mari buka Alkitab kita dalam Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Kabar baik, jaminan penuntun kehidupan. Apa yang dimaksud dengan kabar baik ini? Kabar baik ini di dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-6. Injil kekal yang dibawakan oleh malaikat kepada segala suku, bangsa, bahasa dan kaum. Injil kekal itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita, jaminan penuntun hidup kita. Pada bagian ini saya tidak akan membahas lebih banyak lagi oleh karena sahabat-sahabat saya, teman-teman sepelayanan telah membahasnya dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat. Injil kekal di sini menyampaikan pendamaian, menyampaikan keselamatan. Injil kekal di sini adalah Alkitab. Alkitab yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Alkitab yang membawa kita untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Izinkan saya memberikan beberapa fungsi daripada Alkitab. Yang pertama, ya, kalau saya bicara Alkitab, saya bicara kabar baik. Yang pertama Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kabar baik tentang Yesus adalah firman yang menguduskan. Allah memberikan kepada kita firman Allah. Fungsi daripada firman Allah itu adalah untuk menyucikan kita, untuk menguduskan kita. Pada waktu kita mempelajari firman Allah, kita lihat firman Allah katakan tidak boleh ini, tidak boleh ini, dan kita ikuti firman Allah sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang membawa berita kabar baik, membawa berita firman Allah yang menjadi penyuci di dalam kehidupan manusia. Yang kedua, jadi firman Allah itu menguduskan. Yang kedua, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Fungsi firman Allah atau kabar baik yang dibawakan dan disampaikan. Yang kedua adalah sebagai penuntun di dalam kehidupan manusia. Kita hidup dalam dunia yang ditutupi oleh kegelapan dosa. Dunia kita sudah begitu tua dan gelap sehingga membutuhkan penerangan. Seringkali kita dengar kebenaran dan kepalsuan itu disatukan dalam kehidupan manusia. Kita dengar kata orang, mau bilang hitam tidak bisa, mau bilang putih tidak bisa. Hitam putih dicampur menjadi abu-abu. Campuran kebenaran dan kepalsuan, tradisi dalam kehidupan manusia. Mau bilang terang tidak bisa, mau bilang gelap tidak, tapi suka yang remang-remang. Tidak ada standar hidup yang benar. Mau bilang panas tidak, mau bilang dingin tidak, tapi suka suam-suam kuku. Ingin menjadi serupa dengan dunia ini. Mau bilang sakit tidak, mau bilang sehat tidak, pucat-pucat tapi nyaman. Narkoba, hidup dalam dua alam kehidupan yang berbeda-beda. Masuk WC laki-laki ditolak, masuk WC perempuan ditolak, tidak diterima. Transgender, waria, dualisme hidup. Apa jalan keluar dari pola hidup manusia modern ini? Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman Allah menjadi penuntun untuk kita katakan, hitam itu hitam, putih itu putih, gelap itu gelap, terang itu terang. Laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Yang panas tetap panas, yang dingin tetap dingin. Firman Allah menjadi penuntun dalam kehidupan manusia. Fungsi yang ketiga terdapat dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16, sudah dibahas oleh teman-teman saya.
izinkan saya memberikan sedikit penekanan. Segala firman yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Pembentukan moral manusia. Moral, karakter adalah sesuatu yang kita bawa ke surga. Kalau ada warisan terbaik yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, warisan itu adalah Yesus dan kebenarannya. Seorang bapa, sesudah mana istrinya meninggal dunia, hidup bersama-sama dengan anak lelaki satu-satunya ini. Dia berusaha memberikan, melengkapi kebutuhan anaknya ini, memberikan dukungan untuk mendapatkan pendidikan, dan betul anak ini sukses dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai kepada perguruan tinggi. Dan pada waktu anak ini siap untuk ditamatkan, dia katakan kepada bapaknya, "Pak, belikan kepada saya mobil balapan termahal sebagai hadiah Bapak untuk saya." Bapaknya katakan, "Anak, jangan khawatir. Bapak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi hadiah apa saja yang engkau mintakan." Dan betul, hari penamatannya tiba. Bapaknya menghadiri penamatannya dengan satu sukacita yang luar biasa. Seandainya ibunya yang terkasih masih hidup, dia dapat merasakan kebahagiaan, keberhasilan dari anak ini. Kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah, bapaknya mengambil hadiah yang telah disiapkan, kemudian menyerahkan kepada anaknya. "Anakku, inilah hadiah yang kau minta, Bapa memberikannya kepadamu." Anak itu lihat, saya minta mobil, kenapa diberikan sebuah buku? Dia pegang hadiah itu, yaitu sebuah buku. Dia baca di sana, di atas tulisan, ada tulisan di sana Alkitab. Kemudian dia lempar buku itu dan dia tinggalkan rumah. Dia katakan kepada bapaknya, "Mulai hari ini dan seterusnya hubungan kita putus." Dia tinggalkan rumah. Dengan ijazah sarjana yang ada padanya, dia mulai karir, dia sukses dalam kehidupannya. Beberapa tahun kemudian, dia mendengar berita duka bahwa ayahnya telah meninggal dunia, dan ahli hukum mereka memintakan dia datang untuk urus warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia adakan perjalanan dalam sebuah penerbangan, tiba di tempat di mana dihabiskan masa kecil bersama dengan ayahnya dan juga bersama dengan ibunya. Dalam perjalanan dari airport ke rumah, bayangan masa lalu muncul di dalam ingatannya. Kasih sayang terhadap ibunya, kerinduan terhadap ayahnya muncul, perasaan bersalah muncul. Dan pada waktu dia tiba di rumah, disambut oleh ahli hukum yang akan mengatur warisan itu, membuka pintu. Dia masuk, dia lihat foto masa kecil bersama dengan ibunya, foto penamatan SD bersama dengan ayahnya, foto penamatan SMP bersama dengan ayahnya, foto penamatan SMA bersama dengan ayahnya, dan ada foto penamatan perguruan tinggi bersama dengan ayahnya, dan ada foto hadiah yang ayahnya berikan kepadanya. Dia teringat, betul, saya masuk di rumah ini, saya lewat begini, hadiah yang Bapak berikan kepada saya pegang dan saya lempar ke sana. Dia pergi ke sudut sana, hadiah itu masih ada di sana, tidak dikorek-korek oleh bapaknya atau siapapun. Kemudian pikirannya tertuju kepada bapaknya. Dia ambil hadiah itu dan dia buka hadiah itu. Betapa terkejutnya dia. Dia lihat di dalam hadiah itu ada sebuah kunci mobil. Pada waktu dilihat kunci mobil, ini yang Bapak saya janjikan untuk berikan hadiah kepada saya. Dia ke garasi. Di garasi itu ada tertutup mobil yang dia inginkan. Bapaknya berikan sebagai hadiah untuk dia. Lalu dia buka lembaran berikutnya. Lembaran berikut katakan,
hadiahmu telah lunas dibayar. Silahkan nikmati. Tapi hadiah terpenting yang Bapa inginkan bagimu adalah firman Tuhan. Apa hadiah orang tua yang Anda berikan kepada anak-anak? Saya katakan tadi, kalau ada warisan terpenting yang kita berikan kepada anak-anak kita untuk merubah moral mereka dan membawa mereka ke surga, warisan itu adalah kebenaran firman Allah. Warisan itu adalah kabar baik yang harus diajarkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang pemuda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, harta yang kita bawa ke surga pertama karakter kita, kedua anak-anak kita. Anak-anak kita ini akan masuk surga bila kita wariskan kebenaran Allah kepada mereka. Kita wariskan firman Allah kepada mereka. Hamba Tuhan Nyonya White dalam beberapa buku, dalam renungan pagi pulang ke rumah 2 Januari 2020 katakan, Alkitab adalah buku di atas segala buku. Kemudian kebahagiaan sejati halaman 99 sampai 102, tidak ada yang lebih menguatkan pikiran melebihi belajar Alkitab. Tidak ada buku lain yang melebihinya, yang begitu kuat meninggikan pikiran, memberikan kekuatan, kemampuan, meluaskan kebenaran-kebenaran yang ada dalam pikiran manusia untuk manusia tetap berdiri menghadapi gejolak dosa yang datang dalam kehidupan manusia. Saya ingin baca selanjutnya. Jika firman Allah dipelajari dengan semestinya, maka manusia yang mempelajarinya akan mempunyai pikiran yang luas, tabiat yang mulia, dan tekad yang teguh untuk hidup benar dalam zaman ini. Kabar baik yang kedua adalah firman Allah yang memberikan penuntun di dalam kehidupan kita. Firman Allah yang memberikan jaminan ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, fungsi daripada firman Allah ini adalah membawa kepada keselamatan. 1 Timotius 3 ayat yang ke-15, bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Firman Allah membawa kepada keselamatan. Untuk itu para orang tua ingat baik-baik. Kita harus mulai hari bersama Yesus di dalam mempelajari firman Allah. Kita harus tanamkan kebenaran firman Allah ini kepada anak-anak kita. Firman Allah adalah penuntun terbaik supaya kita memiliki pola hidup sehat. Firman Allah adalah penuntun terbaik supaya kita memiliki pola hidup suci. Firman Allah adalah penuntun terbaik supaya kita memiliki pola hidup bahagia. Dan bila mana kita ingin untuk mengevaluasi kehidupan kita, berkenan kepada Tuhan atau tidak, hati kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak, kita gunakan firman Allah. Keluaran 20 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-17, 10 perintah Allah. Perintah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 sampai ke-10 adalah ringkasan dari kabar baik. Ringkasan dari firman Allah yang menjadi penuntun dalam kehidupan manusia. Kita pindah kepada bagian yang ketiga. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, jaminan hidup kekal. Jaminan hidup kekal. Yang pertama, jaminan keamanan hidup. Yang kedua, jaminan penuntun hidup. Yang ketiga adalah jaminan hidup kekal. Apa tujuan terakhir di dalam kehidupan manusia? Adalah mendapatkan hidup yang kekal. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian 3 ayat 16, janji pertama yang Allah sampaikan kepada manusia adalah janji hidup yang kekal. Bahwa Yesus akan datang, mati, menebus dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Diragakan dalam kematian domba di zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, domba yang sesungguhnya itu Yesus Kristus datang dan mewujudkan janji hidup kekal itu bagi manusia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya Matius 1 ayat 21, Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, yang akan melepaskan kaumnya, yang akan melepaskan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kabar baik di sini adalah jaminan hidup kekal, jaminan keselamatan. Yohanes pada waktu melihat Yesus lewat, Yohanes katakan, lihat anak domba Allah yang mengangkat dosa isi dunia ini. Yesus adalah juru selamat umat manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana hubungan Anda dengan Yesus? Sudahkah Anda menerima Dia sebagai juru selamat pribadi? Sudahkah Anda mengambil Dia sebagai teman di dalam perjalanan kehidupanmu? Sudahkah Anda mengundang Dia sebagai penolong dalam kehidupan rumah tanggamu? Sudahkah Anda membawa Dia untuk menjadi teman seperjalanan dalam seluruh aspek kehidupanmu? Dia datang di atas dunia ini mengalami penderitaan. Yesaya 53 ayat 5 katakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kabar selamat bahwa Yesus telah datang, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, memberikan kepada kita jaminan keselamatan yang akan kita peroleh bersama-sama pada waktu kedatangannya. Bagian yang keempat dari kabar baik ini, betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, memberitakan kabar baik, mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja, jaminan hidup bersama selama-lamanya. Jaminan hidup bersama-sama selama-lamanya. Saudaraku, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan tempat yang disiapkan untuk kita hidup selamanya. Bila kita ikuti predikat daripada Allah Yesus Kristus, maka Dia akan datang sebagai Raja untuk memberikan upah kepada setiap orang. Wahyu pasal yang ke-11 ayat 15 katakan, lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapi, dan Ia akan memerintah sebagai Raja. Siapa Allah yang diurapi? Yesus Kristus. Kapan Dia akan datang sebagai Raja? Pada waktu kedatangannya. Jauh hari sebelum kedatangan Yesus, pada masih zaman Adam, dalam Yudas 1 ayat 14 juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Tuhan akan datang. Peristiwa-peristiwa zaman di sekitar kita mengatakan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Itulah jaminan hidup bersama Allah selamanya. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku dan membalaskannya kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi pada waktu Yesus datang, ada dua kelompok manusia.
Kelompok yang mendapatkan upah kematian kekal, kelompok yang mendapatkan upah kehidupan yang kekal. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah, di mana Anda berada? Kelompok yang memiliki kematian kekal atau kelompok yang akan diselamatkan? Di mana istrimu berada? Kelompok yang akan diselamatkan atau kelompok yang akan dibinasakan? Di mana anak-anakmu berada? Kelompok yang akan diselamatkan atau kelompok yang akan dibinasakan? Di mana keluarga besarmu berada? Kelompok yang diselamatkan atau kelompok yang tidak diselamatkan? Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian umat-umat Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk berada di kelompok yang akan diselamatkan. Janji Yesus yang pasti dalam Yohanes 14 ayat 1-3, bahwa dia pergi, dia menyediakan tempat, dia akan datang kembali menjemput kita, supaya di tempat di mana dia berada, kita berada. Yesus akan datang segera, jaminan hidup bersama dengan dia selamanya itu akan terwujud. Pada waktu kedatangan Yesus, kita akan terhindar dari sakit penyakit, kita akan terhindar dari kematian, kita akan terhindar dari virus corona dan virus-virus lainnya termasuk virus dosa. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Di mana saudara berada? Apakah Anda telah memiliki kabar baik, yaitu hidup kekal, jaminan hidup kekal bersama-sama dengan Yesus? Di mana anak-anakmu berada? Di mana istrimu berada? Di mana suamimu berada? Pastikan bahwa keluargamu berada dalam barisan yang akan diselamatkan. Siapkan diri setiap saat. Allah adalah Raja. Dia akan datang untuk menjemput umatnya untuk hidup bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Pada hari Sabat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian umat-umat Tuhan untuk mari kita renungkan kabar baik masa kini. Pekabaran masa kini bahwa perlu ada pendamaian dengan Tuhan. Pekabaran masa kini bahwa Alkitab adalah penuntun hidup kekal. Pekabaran masa kini bahwa keselamatan itu datang melalui Yesus Kristus. Pekabaran masa kini adalah Allah atau Yesus akan datang menjemput kita untuk hidup bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Yesus datang segera. Sudahkah saudara bersedia? Yesus bersedia untuk datang. Sudahkah saudara siap untuk menjemput dia? Pada hari Sabat ini, saya ingin mengajak keluarga sekalian, mari kita terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita terus memandang kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak memberikan kepastian ini, ada kabar baik bagi kita semua, bahwa Allah telah mendamaikan kita dengan dia, bahwa ada firman yang menuntun kita, bahwa keselamatan kita itu pasti, bahwa dia akan datang menjemput kita untuk hidup bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Allah berkati saudara, adalah doa dan harapan saya. Amin.